Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan kronologi studi kasus fraud audit pajak Panama Papers. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia atau 2,6 terabyte yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara. Bagaimana latar belakang Mossack Fonseca? Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri, dan manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara. PP majalah The Economist menyebut Mossack Fonseca sebagai pemimpin industri keuangan luar negeri penuh rahasia. Bagaimana kronologi terjadinya kasus fraud di Panama Papers. Pertama kali dokumen ini diperoleh dari surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung. Baru kemudian diteruskan kepada International Consortium of Investigation Journalists atau ICIJ. Ini merupakan sebuah kelompok wartawan investigasi dengan keanggotaan lebih dari 100 partner dari seluruh dunia. ICIJ ini membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubah data-data yang mereka dapat dari total 11,5 juta dokumen yang terenskripsi agar bisa diekspos. Data ini meliputi transaksi rahasia keuangan para pemimpin politik dunia, skandal global, dan data detail mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengembang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya. Dapat dikatakan, bocornya data ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dunia. Sebab data tersebut meliputi data selama 40 tahun dari sebuah perusahaan firma hukum yang namanya tidak banyak dikenal namun sangat berkuasa di Panama. Mossack memiliki kantor cabang lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia. Firma Mossack Fonseca sendiri mengklaim mereka telah beroperasi selama 40 tahun dan tidak pernah sekalipun melanggar hukum. Yang menariknya, analisis dari ICIJ menampilkan informasi lebih dari 214.000 perusahaan di kawasan surga pajak di lebih dari 200 negara dan teritori. Data tersebut meliputi email, laporan keuangan, paspor, rahasia perusahaan yang menampilkan rekening rahasia para pemilik bank dan perusahaan, termasuk Nevada, Hong Kong, dan British Virgin Islands. Mengutip situs www.tempo.co.id, dokumen yang diperoleh konsorsium jurnalis global ini mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak yang dikendalikan Perdana Menteri dari Islandia dan Pakistan, Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan. Ada juga perusahaan gelap yang dikendalikan sedikitnya 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintahan Amerika Serikat karena hubungan sebagian dari mereka dengan kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah, dan atau terkoneksi dengan negara yang pernah mendapat sanksi internasional seperti Korea Utara dan Iran. Dan apa saja perusahaan-perusahaan yang terlibat? Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah tahun 2009 yaitu sebanyak 80.000 perusahaan. Lebih dari 210 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin, Britania Raya, dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa. Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien lebih dari 100 negara, yang sebagian besar perusahaannya berasal dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luxembourg, Panama, dan Cyprus.
Dampak khusus yang disebabkan bagi Indonesia, transaksi rahasia yang pada umumnya dilakukan untuk menghindarkan pajak negara asal dan diduga berasal dan digunakan untuk bisnis ilegal ini tergolong upaya money laundering yang dilarang oleh pemerintah. Kita tahu bahwa kejahatan penggelapan pajak, pencurian uang dan korupsi merupakan rangkaian kejahatan yang saling terkait satu sama lain. Hal ini berdampak merugikan negara atau berkurangnya kekayaan negara, asset forfeiture yang jumlahnya cukup signifikan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah audit yang dapat dilakukan atas kemungkinan kecurangan atau fraud, yaitu audit fraud forensik. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua yaitu pembicaraan dengan klien. Dalam tahap ini akan melakukan pembahasan bagaimana klien terkait lingkup, kriteria, metodologi, audit, imitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa diungkap menggunakan matriks 5W plus 2H. Yang keempat yaitu pengembangan rencana pemeriksaan. Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur, pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien. Yang kelima yaitu pemeriksaan lanjutan. Dalam auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap yang keenam yaitu penyusunan laporan. Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik yang setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Antara lain yang pertama yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Kedua, kriteria, standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang oleh karena itu, jika kondisi sesuai dengan kriteria, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai temuan. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang berisi atas audit bahwa audit telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut. Ini pembuktian fraud berdasarkan kasus Panama Papers yang kita ambil. Yang pertama yaitu adalah menghitung kekayaan bersih atau net worth. Hal ini bisa dilakukan untuk membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Apabila ini terkait dengan pejabat negara, auditor bisa meminta laporan kekayaan pejabat negara yang bersangkutan dari aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening-rekening bank yang dimiliki bersangkutan melalui PPATK. Yang kedua yaitu ikuti alur dana atau follow the money. Ini dilakukan dengan mengikuti jejak, ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Nah, naluri pejabat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku kecurangan atau fraud. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada aliran dana yang bersangkutan yang terbukti berhenti di perusahaan atau cangkang yang tercatat dalam kasus Panama Papers tersebut. Yang ketiga yaitu wawancara mendalam atau deep interview. Ini dilakukan kepada informan yang dianggap mempunyai akses dan informasi terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau fraud tersebut. Yang terakhir yaitu membuka peluang untuk whistleblower. Adanya whistleblower yang dirahasiakan identitasnya dan dipastikan keselamatan dan keamanannya ketika berani menyampaikan jika menyatakan memang ada kecurangan atau fraud yang terjadi. Bisa sangat membantu mempercepat proses audit yang dilakukan. Oleh karena itu, auditor harus benar-benar memiliki prosedur yang jelas untuk hal ini benar dapat menjamin kerahasiaan identitas
whistleblower tersebut. Sini saya tentang fraud Panama Papers. Dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak sah, dan tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan super kaya. Informasi yang selama ini sangat rahasia tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara suaka atau surganya pajak diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal. Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan itu diperoleh. Tindakan yang ilegal adalah memanfaatkan negara-negara surga pajak untuk melakukan pengelakan atau pengemplangan pajak. Money laundering digunakan oleh perusahaan cangkang untuk tujuannya fraud oleh Panama Papers antara lain korupsi, penyalahgunaan aset, dan financial statement fraud. Skandal Panama Papers tidak hanya mengingatkan kita tentang praktik penyembunyian kekayaan dan upaya menghindari pembayaran pajak di luar kezaliman yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal, tapi kebocoran data-data memalukan itu memperlihatkan hal lain seperti kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya, dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum. Selanjutnya, modus penghindaran pajak. Gambar ini menjelaskan tentang bagaimana surga pajak dalam Panama Papers. Ada 10 daerah surga bebas pajak paling populer di Panama Papers. Di antaranya yaitu Kepulauan Virgin, Britania Raya, Panama, Bahama, dan lain sebagainya. Ada negara perantara yang paling aktif dalam Panama Papers yaitu Swiss, Hong Kong, Inggris, dan lain sebagainya. Negara bebas pajak atau surga pajak adalah negara yang memberikan tingkat pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Keberadaan surga pajak ini dipandang menguntungkan korporasi, institusi, individu elit untuk menyembunyikan asetnya demi menghindari pajak. Jadi kesimpulannya yaitu adanya kasus Panama Papers ini adalah sebuah pengungkapan skandal penghindaran pajak dan penyembunyian data kekayaan oleh para pejabat, olahragawan, selebritis, dan politisi dari seluruh dunia. Pengungkapan ini dinilai sebagai kebocoran data dan rahasia terbesar pada abad ini karena terdapat belasan juta data terenkripsi yang bocor ke publik. Terungkapnya skandal Panama Papers ini membuktikan dengan jelas bahwa pajak yang sifatnya wajib dan mengikat dianggap sebagai beban yang cukup serius bagi kalangan atas yang terjerat dalam kasus ini. Kegiatan investasi dan mendirikan perusahaan di negara-negara tax haven bukanlah sesuatu yang ilegal, namun tidak melaporkannya dalam SPT adalah sesuatu yang salah dan diakibatkan untuk menghindari pajak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Jumlah pajak yang harus dibayarkan dianggap begitu besar sehingga terjadi kasus penggelapan pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau menekan jumlah pajak. Sesuai dengan UU PPH pasal 4 ayat 1, kekayaan dan aset yang ada di luar negeri pun juga harus dilaporkan dalam SPT. Karena kekayaan dan aset tersebut merupakan objek pajak. Jika tidak dilaporkan dengan benar, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun kurungan berupa tindakan tersebut karena melanggar UU KUP pasal 38 dan 39 ayat 1. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga menjadi referensi untuk para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.